Halo, selamat datang kembali dalam perkuliahan daring mata kuliah Fisika Dasar untuk program studi Teknik Grafika. Masih bersama saya, Gemma Sukmawati Suryadi, dan video kali ini kita akan membahas mengenai pengukuran berulang dan notasi ilmiah. Pada pertemuan selanjutnya, kita sudah membahas mengenai besaran, satuan, dan pengukuran secara umum. Lalu kali ini kita akan membahas mengenai pengukuran yang berulang. Apa bedanya pengukuran tunggal dengan pengukuran berulang? Dalam beberapa kasus, pengukuran bisa dilakukan hanya satu kali atau pengukuran tunggal atau pengukuran justru dilakukan secara berulang-ulang. Bedanya apa? Pengukuran tunggal dilakukan ketika hanya satu kali pengukuran, data hasil pengukuran sudah dapat ditentukan. Namun ketika diulang justru hasil pengukurannya akan tetap sama. Maka itu dikatakan sebagai pengukuran tunggal. Dan pada pengukuran tunggal, hasil pengukuran dinyatakan dengan X plus minus delta X. Dalam hal ini, delta X adalah nilai ralat atau nilai ketidakpastian dari pengukuran. Dan pada pengukuran tunggal, nilai ketidakpastian itu hanya dilihat dari sumber alatnya, itu hanya pada alat ukurnya. Maka nilai ketidakpastian dari pengukuran tunggal adalah setengah dari nilai skala terkecil dari alat ukur. Tuh, contoh misalkan alat ukur mistar nilai skala terkecilnya adalah 1 mm, maka nilai ralatnya atau delta X-nya adalah setengah dari 1 mm atau 0,5 mm. Jadi dalam pengukuran tunggal, sumber alatnya hanya pada alat ukur, adapun sumber alat lainnya diabaikan. Kemudian untuk pengukuran berulang, itu dilakukan jika pengukuran tidak bisa hanya satu kali, melainkan perlu berkali-kali dilakukan pengulangan. Nah, ketika dilakukan pengukuran berulang, hasil ukurnya akan berbeda. Sehingga nilai hasil pengukuran dari pengukuran berulang dinyatakan dengan X bar plus minus delta X. Nah, delta X dalam hal ini adalah standar deviasi. Ini ada garis di atasnya ya, X bar. Nah, X bar ini adalah nilai rata-rata dari perkiraan terbaik setiap pengulangan pengukuran. Jadi untuk pengukuran yang berulang, berapa kali pun pengulangannya, misalnya 5 kali, 10 kali, 15 kali, nilai hasil pengukuran adalah rata-rata dari nilai hasil ukur masing-masing pengulangan itu. Kemudian delta X atau nilai ralat yang ada pada pengukuran berulang ini adalah standar deviasi pengukuran karena sumber alat selain alat ukur tidak diabaikan. Jadi ada beberapa sumber dari nilai ketidakpastian pengukuran berulang itu. Berbagai aspek akan kita pertimbangkan. Contoh untuk menentukan nilai rata-rata. Mungkin sudah tahu semua ya bagaimana cara menghitung nilai rata-rata, yaitu dengan menjumlahkan hasil pengukuran lalu dibagi dengan jumlah sampelnya. Contoh misalkan pengukuran dilakukan sebanyak 10 kali. Maka nilai hasil pengukuran pertama ditambah pengukuran kedua, ketiga, dan seterusnya hingga Xn ini adalah nilai pengukuran yang ke-10 dibagi dengan 10. Maka itu adalah nilai rata-rata dari hasil pengukurannya. Lalu bagaimana agar kita tahu berapa standar deviasi atau berapa nilai ketidakpastian atau berapa nilai ralat dari pengukuran secara berulang? Ada dua jenis standar deviasi atau simpangan baku untuk data populasi dan data sampel. Untuk data populasi artinya pengukuran berulang itu dilakukan untuk keseluruhan data. Sedangkan pengukuran yang sering dilakukan adalah pengukuran untuk data sampel atau perwakilan data. Yang akan kita bahas adalah standar deviasi atau simpangan baku untuk data sampel. Nah, S atau di sini adalah standar deviasi dihitung dengan cara akar dari jumlah X min X bar kuadrat per N min 1. X di sini adalah nilai hasil pengukurannya. Dikurangi dengan X bar adalah nilai rata-rata dari keseluruhan hasil pengukuran, lalu dikuadratkan dibagi dengan nilai jumlah sampel dikurangi 1. Nanti hasil ini diakarkan. Atau ini maksudnya sudah hilang ya, ini barnya di sini. Di sini jumlah dari X min X bar kuadrat, sini barnya hilang, artinya kita jumlahkan hasil pengukuran pertama dikurangi dengan rata-rata pengukuran dikuadratkan, ditambah untuk hasil pengukuran yang kedua, dan seterusnya hingga hasil pengukuran ke N. Kalau misalkan datanya pengulangannya 10 kali, berarti di sini sampai X yang ke-10
min X bar dikuadratkan, lalu dibagi dengan jumlah sampel kurangi 1, artinya per 9 di sini. Baru nanti kita akarkan. Di sini ada contoh pengukuran berulang yang dilakukan untuk mengetahui ketebalan suatu kertas. Contoh misalkan ada sebuah kertas, sampel kertas, kita ingin tahu berapa sih ketebalan dari kertas ini. Nah, untuk beberapa sampel dari kertas yang sama, itu hasil pengukurannya tidak akan sama persis. Makanya kita perlu melakukan pengukuran secara berulang. Semakin banyak maksudnya semakin banyak pengulangan dari pengukurannya, maka data hasil pengukuran itu akan semakin valid. Contoh untuk di sini dilakukan 5 kali pengukuran untuk ketebalan kertas menggunakan mikrometer. Didapatkan hasil pengukuran pertama 79,83 mikrometer, kemudian 78,82, 79,12, 78,92 dan 81,21 mikrometer. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita cari dulu rata-rata dari hasil pengukuran kelima sampel ini. Nah, kita tuliskan. Untuk mempermudah kita buatkan tabel. Nah, di bawah ini kita jumlahkan dulu berapa ketebalan dari kelima sampel ini, lalu kita bagi dengan 5 karena jumlah sampelnya ada 5, maka didapatkan rata-ratanya 79,58 satuannya mikrometer. Nah, setelah didapatkan rata-rata, kita hitung XI min X bar, artinya X1 dikurangi rata-rata berapa, di sini X2 dikurangi rata-rata berapa. Nih untuk XI yang pertama X1 yaitu 79,83 dikurangi 79,58, hasilnya 0,52. Kemudian untuk data yang kedua 78,82 dikurangi 79,58 adalah minus 0,76. Dan seterusnya untuk data yang ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya jika dilakukan pengulangannya lebih dari 5. Kemudian setelah itu kita kuadratkan XI min X bar ini dikuadratkan. Langsung saja 0,25 dikuadratkan 0,06 minus 0,76 dikuadratkan menjadi plus 0,58. Begitupun untuk data yang ketiga, keempat, dan kelima. Lalu setelah semuanya dikuadratkan, kita jumlahkan. Jadi XI min X bar kuadrat jumlahnya adalah 3,94. Nah, dari sini jika kita ingin mencari berapa nilai standar deviasinya, nah ini langsung saja standar deviasi atau bisa dengan dua cara. Kita cari dulu S kuadratnya. S kuadrat itu artinya nilai yang ini nih, 3,94. Maksud saya X min X bar kuadratnya sudah ada 3,94, tinggal kita bagi N min 1, N-nya 5 dikurangi 1, kita bagi 4, maka didapatkan 0,985. Lalu nilai S-nya adalah akar dari 0,985 ini, didapatkan 0,99. Atau kita langsung saja, S-nya adalah akar dari X min X bar kuadrat min N min 1. Langsung masukkan nilai X min X bar kuadrat dari tabel tadi 3,94 dibagi 5 kurangi 1. Lalu nanti hasilnya diakarkan, hasilnya sama dapat 0,99. Jadi kita dapat dari hasil pengukuran pengulangan sebanyak 5 kali untuk ketebalan sebuah kertas, nilai standar deviasinya 0,99. Artinya apa? Jadi hasil pengukuran kita tuliskan, dilaporkan nilai ketebalan kertas hasil pengukuran yaitu X bar plus minus S. Tadi X barnya adalah nilai rata-rata dari hasil pengukurannya adalah 397,3. Dari mana? Ini yang tadi 397,9. Oh, ini mohon maaf saya salah ketik ya. 397,9 plus minus 0,99 mikrometer. 0,99 ini adalah standar deviasi. Artinya nilai dari hasil pengukuran yang dilakukan berulang sebanyak 5 kali itu tidak pasti nilainya 397,3. Nilainya ada di kisaran 397,3 min 0,99 hingga 397,9, ini saya ketik ya, plus 0,99. Ini supaya tidak lupa. Pen ini 397,9 ya. Nah, sehingga
range dari nilai hasil pengukurannya adalah 397,9 minus 0,99 dan 397,9 plus 0,99. Jadi nilai hasil pengukurannya itu adalah rentang nilai. Bisa jadi di antara rentang nilai ini hingga rentang nilai yang ini. Seperti itu. Kemudian, nah, apa manfaatnya standar deviasi? Yang pertama adalah memberikan gambaran kepada kita tentang persebaran data terhadap data rata-rata. Artinya, semakin besar nilai standar deviasinya, berarti range nilai dari pengukurannya itu akan semakin besar. Artinya apa? Jika hasil pengukuran nilai standar deviasinya semakin kecil, artinya pengukuran itu semakin valid. Kemudian memberikan gambaran kualitas data sampel yang diperoleh. Nah, ini apakah data mewakili data populasi atau tidak. Jadi semakin kecil nilai standar deviasinya, artinya range-nya semakin kecil, maka nilainya itu semakin mengerucut dan semakin mendekati kepastian. Kemudian pada perhitungan fisika dapat memberikan gambaran nilai ketidakpastian pada saat melakukan pengukuran berulang. Lalu dapat memberikan gambaran kepada kita tentang rentang nilai minimal dan maksimal pada data yang diperoleh. Karena standar deviasi ini plus minus. Berapa rentang nilai minimalnya hingga rentang nilai maksimalnya. Semakin besar standar deviasinya, artinya rentangnya semakin luas. Artinya ketidakpastiannya semakin besar. Nah, sebaliknya ketika standar deviasinya semakin kecil, berarti ketidakpastiannya semakin kecil, maka nilai datanya semakin mengerucut dan mendekati kepastian. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai notasi ilmiah. Apa itu notasi ilmiah? Yaitu cara penulisan sebuah angka, baik hasil pengukuran atau perhitungan yang terlalu kecil atau terlalu besar akan kita rubah menjadi angka desimal. Nah, dalam aturan notasi ilmiah, semua nilai dituliskan dengan bentuk M kali 10 pangkat N. Jadi M ini adalah nilai hasil pengukuran atau perhitungannya dikali 10 pangkat N. Nah, N ini adalah nanti konversi desimalnya. Contoh mungkin kalian sering lihat nilai sekian kali 10 pangkat sekian. Nah, ini untuk notasi desimal 3, notasi ilmiahnya adalah 3 kali 10 pangkat 0. Karena 10 pangkat 0 adalah 1, artinya 3 kali 1, itu berarti nilainya sama, 3. Nah, untuk 453 bisa ditulis juga dengan 4,53 kali 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 artinya apa? 10 kali 10, nilainya 100. Jadi 4,53 kali 100 adalah 453. Nah, berarti nilainya akan sama saja. Nah, jadi ini hanya cara penulisan kita merubah notasi desimal ke dalam notasi ilmiah. Dan selanjutnya, untuk penulisan notasi ilmiah dengan nilai yang lebih dari 10, cara penulisannya adalah jika bilangan yang lebih dari 10 tidak mempunyai koma atau bukan bilangan desimal, buatlah koma di belakang angka paling depan. Contoh misalkan di sini nilainya 453. Ini tidak ada komanya nih. Maka buatlah koma di angka paling depan, angka pertamanya nih. Makanya ditulis 4,53. Nah, jika bilangan itu sudah mempunyai koma, maka tidak perlu menambahkan koma lagi, yaitu cara yang kedua adalah buatlah koma di sebelah kanan angka pertama. Oke, kemudian cara penulisan notasi ilmiah lebih dari angka 10. Yang ketiga, nih, hilangkanlah angka 0 di belakang koma selain yang sudah diapit. Maka angka bukan 0. Yang sudah diapit, maka angka bukan 0. Dan yang selanjutnya adalah kalikan bilangan yang dapat di angka 3 dengan 10 pangkat N. Contohnya misalkan di sini ada hasil nilai pengukuran atau perhitungannya adalah ini 108 miliar. 108 triliun. Ini angka nolnya ada 3333. Oke. 4 kali 3 ada 12, angka 0. Nah, pertama yang dilakukan adalah simpan angka koma di angka yang paling depan. Nah, kan di sini kan 108, maka angkanya di sini. Bentar ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai notasi ilmiah. Apa itu notasi ilmiah? Yaitu cara penulisan angka. Cara penulisan angka baik hasil pengukuran atau perhitungan yang angka tersebut terlalu kecil atau terlalu besar
kita buat menjadi dalam bentuk desimal. Nah, dalam aturan notasi ilmiah, biasanya nilai ditulis dengan bentuk M kali 10 pangkat N. Jadi, selalu penulisannya seperti ini. Contoh misalkan untuk notasi desimal 3, notasi ilmiah 3 kali 10 pangkat 0. Nah, ini hanya cara penulisan yang berbeda, nilainya sama. Ini kan 10 pangkat 0 itu artinya 1. 3 kali 1 sama dengan 3. Nilainya tetap sama. Atau 453 ditulis notasi ilmiah menjadi 4,53 kali 10 pangkat 2. Nah, karena 10 pangkat 2 itu kan 10 kali 10 artinya 100. 100 kali 4,53 yaitu 453. Nilainya tetap sama. Namun yang berbeda adalah cara penulisannya. Mengapa kita perlu menulis notasi ilmiah? Ini juga berkaitan dengan angka penting. Jika memang angka penting yang diharuskan 2, maka 10 pangkat sekian ini tidak termasuk ke dalam angka penting. Angka penting yang dihitung adalah bilangan notasi desimal di sebelahnya. Oke, lalu bagaimana cara untuk menuliskan notasi ilmiah? Cara pertama, untuk notasi ilmiah yang lebih dari 10. Nah, untuk nilai yang lebih dari 10, bila nilainya tersebut tidak mempunyai koma atau bukan bilangan desimal, maka yang pertama dilakukan adalah buatlah koma di belakang angka yang paling belakang. Jadi angka yang paling ujung kita simpan koma di situ. Tapi kalau bilangan tersebut sudah memiliki koma, maka tidak perlu ditambahkan koma lagi. Lalu cara yang kedua, buatlah koma itu pindah ke angka paling pertama, sebelah kanan dari angka pertama. Nah, setelah itu hilangkan angka 0 di belakang koma selain yang sudah diapit. Maka angka bukan 0 yang angka bukan 0 tetap ditulis, lalu berapa jumlah angka 0-nya itu yaitu ditulis di 10 pangkat N. Nah, N-nya itu adalah jumlah angka yang diapit oleh 2 koma yang tadi. Atau simulasinya seperti ini. Contoh nilainya di sini ada 1 triliun. Bagaimana cara menulis notasi ilmiah dari 1 triliun itu? Pertama, taruh koma di belakang angka terakhir. Kemudian, koma itu disimpan di sebelah kanan angka pertama. Lalu berapa 0 atau berapa jumlah angka yang diapit oleh kedua 0 ini itu dituliskan di 10 pangkat N. Dalam hal ini berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 angka yang diapit oleh kedua angka 0, koma ini. Maka 1 dikali 10 pangkat 12. Kalau di sini karena di sini adalah 1 triliun, artinya tidak ada angka di belakang koma di sebelah kanan angka pertama ini, maka hanya dituliskan 1 kali 10 pangkat 12. Namun, misalkan jika ada angka di sini 836, maka dituliskan 1,836. Atau misalkan di sebelah 1 ini ada angka 2 atau 1 triliun 2 miliar gitu ya. Maka dituliskan 1,2 kali 10 pangkat 12. Nah, ini adalah jumlah angka yang diapit tanda koma pada langkah sebelumnya. Nah, ini yang ditandai warna merah adalah jumlah angka yang diapit oleh angka koma. Nah, jumlah angka itu dituliskan di atas 10. Jadi 10 pangkat N. Nah, N ini adalah jumlah angka yang diapit oleh kedua angka koma untuk mempermudah. Kemudian, untuk notasi ilmiah kurang dari 1 atau nilainya di bawah 1, 0, sekian atau 1 per sekian. Nah, maka cara penulisan bilangannya yang pertama adalah buatlah koma di belakang angka pertama yang bukan 0. Buatlah koma di belakang angka pertama yang bukan 0. Yang kalian lihat dari sebelah kiri. Lalu yang kedua adalah hilangkan angka di belakang angka pertama yang kalian jumpai pada langkah pertama tadi. Dan cara yang terakhir adalah kalikan angka di nomor 2 dengan 10 pangkat N. Dan N adalah jumlah angka yang diapit oleh koma. Contohnya nih, ada nilai 0,00001276. Langkah pertama adalah buatlah koma di belakang angka pertama yang bukan 0. Nah, angka pertama bukan 0 di sini kan 1 nih. Ini sebelum-sebelum sebelah kiri adalah angkanya 0. Angka pertama ini adalah 1. Maka buatlah koma di sebelah angka pertama. Oke, kemudian cara yang kedua adalah
hilangkan angka di belakang angka pertama. Nah, ini kan ada 00 di sini nih. Lalu kita hilangkan angkanya menjadi 1,276. Nah, lalu kali 10 pangkat. Nah, berapa jumlah pangkat N-nya ini? N adalah jumlah angka yang diapit oleh koma tadi. Nih, antara koma yang awal, kemudian koma yang kita simpan di angka pertama yang bukan 0. Jumlahnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 angka yang diapit. Jadi setelah dihapuskan 0 yang ini, maka kita tuliskan 10 pangkat min N adalah 10 pangkat min 5. Kenapa tandanya min? Karena angkanya 10 pangkat min 5 artinya 1 per 1,00000 atau 1 per 100.000. Nah, ini artinya kalau pangkatnya minus 5 atau minus di atasnya, ini adalah angkanya kurang dari 1 atau 0, sekian. Gitu. Semakin tinggi angka minusnya ini 10 pangkat 6, 10 pangkat 7, semakin 8, berarti nilainya semakin kecil. Seperti itu. Jadi caranya adalah pertama tempatkan dulu angka koma di setelah angka pertama yang bukan 0. Baru nanti kita konversi kali 10 pangkat berapa jumlah N-nya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah konversi satuan. Jadi selain dalam realitanya nanti kita temukan dalam pengukuran atau perhitungan, selain notasi ilmiah kita juga sering melakukan konversi satuan. Fungsinya apa? Ini juga untuk mempermudah nilai yang terlalu kecil atau nilai yang terlalu besar dari hasil pengukuran atau hasil perhitungan. Contoh untuk satuan panjang, standar internasionalnya kan adalah meter. Namun ada nilai yang sangat besar dan nilai yang sangat kecil. Contoh misalnya 1 juta meter atau 0,00001 meter. Nah, supaya penulisannya tidak untuk mempermudah penulisannya, maka kita bisa mengkonversi satuannya. Contoh misalkan mungkin ini sudah sering dikenal ya, dari SD juga sudah tahu, mulai dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, dari meter naik ke atas ini berarti dibagi 10 setiap tahapnya. Nah, kalau turun ke bawah berarti nilainya dikali 10. Contoh misalkan 1 meter, berapa desimeter? 1 meter adalah 10 desimeter. 1 meter adalah, ini 2 langkah berarti 100 cm. 1 meter adalah 1000 mm. Seperti itu. Nah, tidak hanya kilometer hingga milimeter, kita juga mengenal banyak awan-awan satuan. Ini yang merupakan konversi dari satuan. Contoh yang sering kita dengar, misalkan di sini ada nanometer. Nanometer itu artinya apa? 10 kali 10 pangkat min 9. Artinya 1 meter adalah 0,000001 meter. Gitu. Jadi ini semakin ke bawah, kalau kita buat terus tangganya itu sampai turun 9 kali, itu adalah nanometer. Adapun mikrometer 10 pangkat min 6. Nah, milimeter kan 10 pangkat min 3 nih, dari meter turun 3. Lalu untuk angka yang lebih besar naik ke atas itu juga ada mega. Mega itu 10 pangkat 6 atau giga itu 10 pangkat 9, tera 10 pangkat 12. Nah, mungkin kalian sering dengar ya, megabyte. Nah, itu artinya 10 pangkat 6 byte. Itu. Atau terabyte berarti 10 pangkat 12 byte. Artinya berarti 1,000000000 berapa tuh nolnya? 9,000 baru byte satuannya gitu. Jadi ini adalah awalan-awalan satuan SI yang merupakan bagian dari konversi satuan juga. Jadi jangan heran ketika kan satuan internasional adalah meter, tapi kok ada yang nulis desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, itu hanya konversi satuan dari panjang saja. Jadi ada awalan-awalan yang bisa diterapkan dalam satuan. Jadi kilo, hekto, deka itu tidak hanya berlaku pada satuan panjang, ini juga bisa berlaku pada satuan luas. Jadi satuannya adalah yang di belakangnya. Nah, awalannya ini merupakan konversi dari satuannya. Contoh tadi kan kilometer, hektometer, dekameter. Ada juga kilogram,
miligram. Nah, itu awalan kilo, mili, desi itu awalan untuk konversi satuan. Kemudian untuk satuan luas juga sama dengan satuan panjang, yang berbeda apa? Karena luas itu adalah panjang kali panjang atau sisi kali sisi yang dia merupakan besaran turunan, maka jumlah konversinya pun 10 pangkat 2. Jadi naiknya itu 100. Lalu kalau volume naik dan turunnya itu ada 1000. Mungkin saya tidak perlu jelaskan lagi karena ini sudah dari SD, SMP, SMA juga mungkin sudah tahu ya. Lalu contoh konversi satuan volume, nah ini dengan satuan lain, 1 desimeter kubik itu adalah 1000 ml atau 1000 cc. Jadi ketika kita menyebutkan 1000 cc itu sama dengan 1000 ml atau sama dengan 1 liter dan seterusnya. Sama juga untuk konversi satuan massa, karena massa itu adalah satuannya gram, maka kita juga bisa konversi ke dalam kilogram, hektogram, dekagram, desigram, sentigram, miligram, sampai ke nanogram, mikrogram. Itu kita bisa konversi dengan awan-awan yang tadi saya sebutkan di awal. Lalu konversi satuan waktu, kalau waktu satuannya satuannya adalah sekon, kita bisa konversi ke dalam menit, bisa konversi ke dalam jam, lalu kita konversi ke dalam satuan hari. 1 hari itu kan 24 jam. Nah, 1 jam itu 60 menit. 1 menit itu 60 detik. Maka 1 detik itu adalah 1/60 menit. Atau 1 menit adalah 60 detik, maka 1 detik ada 1/60. Lalu 1 menit adalah 1/60 jam. Sehingga 1 detik itu sama dengan 1/3600 menit. Jam gitu. Jadi kalau kita ingin mengkonversi detik ke jam itu pembaginya adalah 3600. Seperti itu. Kemudian nanti ada juga konversi satuan suhu. Nanti ini akan kita bahas di pembahasan mengenai suhu dan kalor. Jadi karena suhu itu ada Celsius, Kelvin, Reaumur, Fahrenheit. Nanti kita akan pelajari konversi satuannya masing-masing. Karena ini berkaitan dengan perbedaan skala dari alat ukurnya. Nah, ini merupakan rangkuman lah beberapa konversi satuan, bisa satuan panjang, massa, suhu. Ini suhu nanti akan kita bahas lebih lanjut di pembahasan suhu dan kalor. Nah, kemudian untuk tugas ini yang terakhir, tadi saya jelaskan mengenai pengukuran berulang. Silahkan saya berikan data hasil pengukuran gramatur sebuah jenis kertas, pengukurannya berulang sebanyak 15 kali. Lalu hitung berapa rata-rata dari hasil pengukuran ini dan berapa standar deviasinya. Yang pertama dilakukan adalah buat tabel seperti yang awal tadi, masukkan berapa rata-ratanya, kemudian X min X barnya, seterusnya, hingga didapatkan nilai standar deviasi. Bagaimana cara menghitung standar deviasinya? Ditulis di situ perhitungannya, lalu nyatakan hasil dari hasil akhir dari pengukurannya. Jadi berapa rata-ratanya, standar deviasi berapa, maka pernyataan dari hasil pengukuran itu seperti apa. Tuh, silahkan ini dikerjakan, filenya dalam bentuk PDF lalu diupload di Google Classroom. Baik, terima kasih dari saya untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.